wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, di siang hari ini kita bersama-sama masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa kembali untuk melaksanakan agenda rutin kita, yaitu kajian rutin. Insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kajian surat Al-Baqarah mulai ayat 219 sampai ayat 223 ya. Jadi insya Allah ada 4 ayat yang akan kita bahas di siang hari ini. Di pertemuan terakhir sebenarnya kita baru sampai ayat ke 197 ya. Tapi ayat ke 98 sampai 99, 198 sampai 199 seperti yang saya infokan pekan lalu, itu tugas ringkas ya. Tapi saya lupa belum nge-share videonya, jadi sudah saya buatkan video, nanti mungkin bisa disimak dan nanti dibuat ringkasannya ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan surah Al-Baqarah 219, kemudian 220, lalu 222 dan 223. Sebelum kita mulai, kita baca bersama-sama dulu ayat-ayat yang akan kita bahas di siang hari ini, mulai 19, 20, 22, kemudian 23. Atau supaya apa? Ini kan 21 tidak ada, tapi lain kan urut ya. Jadi kita baca saja semuanya mulai 219 sampai 223, termasuk ayat 221 ya. Kita mulai dengan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun katsirun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiquna qul al-'afwa kadzalika yubayyinullahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islamul lahum khair wa in tukhalifuhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa Allahu la'anatakum innallaha 'azizun hakim. Nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Cukup. Jadi ayat-ayat yang akan kita bahas di siang hari ini
ada beberapa tema ya. Tema yang pertama ayat 219 mengenai pengharaman atau tahapan pengharaman khamr. Ya, tahapan pengharaman khamr. Lalu yang kedua ayat 220 mengenai memuliakan anak yatim ya, dan harta mereka. Jadi apa saja batasan-batasan dalam mengelola harta anak yatim. Kemudian 222 tentang hukum perempuan ketika dalam kondisi haid. Nah, ini ketika sudah punya suami ya, ini hukum yang berlaku. Apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh. Lalu yang terakhir, ini agak sensitif untuk tema terakhir ini ya. An-nisa'u harsur rijal. Jadi para perempuan itu harsun itu artinya apa? Lahan atau sawah ya, sawah bagi para laki-laki. Kita akan membahas 4 tema ini. Yang pertama, bad'u tahrimi syurbil khamri. Bad'u itu artinya mulai ya, mulai pengharaman syurbil khamri, minum khamr. Nah, ayat ini merupakan salah satu ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka pengharaman khamr. Jadi ada beberapa syariat ya, ada beberapa syariat yang proses hukumnya itu bertahap ya. Antara lain adalah pengharaman khamr. Jadi khamr itu pada zaman Rasulullah SAW itu para sahabat masih banyak yang mengkonsumsi khamr karena waktu itu belum turun mengenai hukum minum khamr. Padahal jelas madharat yang ditimbulkan cukup besar. Tetapi masyarakat Arab pada waktu itu sangat sulit untuk meninggalkan khamr ini. Ya, karena kebiasaan yang sudah menjadi tradisi di masyarakat sudah mengakar, sehingga ketika syariat Islam turun maka pengharaman khamr ini tidak langsung sekaligus diharamkan secara mutlak, tetapi melalui beberapa tahapan. Nah, ayat yang kita bahas surat Al-Baqarah 219 ini merupakan salah satu ayat dalam tahap pengharaman khamr. Ya, kurang lebih ada 3 tahapan. Kalau di referensi lain itu ada 4 ya. Sebelum ayat ini itu sebenarnya ada ayat lain. Saya lupa ayatnya. Ada kata tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Kita belajar ayatnya dulu. Nah, ini surat An-Nahl ya. An-Nahl ayat 67. Itu ayat yang pertama kali berbicara tentang khamr. Tapi belum ada pembicaraan tentang hukumnya di situ ya. Jadi di ayat 67 dari surat An-Nahl ini yang pertama, itu Allah menjelaskan bahwa di antara buah-buahan, An-Nakhil itu buah atau pohon kurma, wal a'nab itu anggur, tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Jadi dari kurma dan anggur itu ada yang kamu jadikan sebagai sakar. Sakar itu apa? Ya, khamr itu sesuatu yang memabukkan, minuman yang memabukkan, wa rizqan hasana, dan rezeki yang baik. Inna fi dzalika laayatan liqaumi ya'qilun. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat ayat, tanda-tanda kekuasaan liqaumi ya'qilun, bagi orang-orang yang berakal. Nah, artinya apa? Surat An-Nahl ayat ke-67 ini menjelaskan bahwa antara rizki yang baik dengan minuman yang memabukkan itu 2 hal yang berbeda. Jadi ini sudah mengisyaratkan bahwa khamr itu bukan sesuatu yang baik. Nah, itu tahapan paling awal. Nah, kemudian di ayat ini tahapan kedua sebenarnya ya. Tapi di judul kitab ini beliau menjelaskan bad'u, berarti mulai pengharaman khamr. Baik, kita baca atau kita bahas sababun nuzulnya. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qol, lamma nazala tahrimul khamri, ketika turun pengharaman khamr,
Lamma di situ artinya belum ya. Lamma nazala tahrimul khamri. Qala Umar berkata, ya, ketika belum ada perintah atau belum ada belum ada ayat yang turun tentang pengharaman khamr, Umar bin Khattab berkata, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syifaan. Ya Allah, jelaskan kepada kami fil khamri, tentang khamr itu bayanan syifaan, penjelasan yang syifa. Syifa itu apa? Syifa itu yang cukup ya. Jelaskan kepada kami pengharaman khamr itu penjelasan yang cukup. Nah, kemudian setelah Umar bin Khattab berdoa seperti itu, kemudian turun ya, fanazalatil ayatul lati fil baqarah. Kemudian turun ayat di surat Al-Baqarah. Ya, ayat ini wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Nah, tapi di situ kalau kita lihat ayatnya, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan al-maisir itu apa? Judi. Qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Katakanlah bahwasanya pada khamr dan judi itu terdapat itsmun kabir, ya, dosa yang besar, ya, wa manafi'u lin-nas, dan manfaat bagi manusia. Tetapi ismuhuma akbaru min naf'ihima, dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'af. Nah, dan seterusnya ya, kita bahas ayat yang berbicara tentang khamr saja. Jadi di sini Allah menjelaskan bahwa khamr dan judi itu punya manfaat, punya madharat. Tapi lebih besar mana antara manfaat dan madharatnya? Nah, besar madharatnya. Ya, manfaatnya mungkin manfaat dari aspek ekonomi ya. Kan harganya mahal. Satu botol khamr itu berapa juta gitu ya. Bukan beda dengan apa ya biasanya minuman taruh botol. Temulawak atau apa namanya? Teh pucuk. Ya, kan satu botol teh pucuk dengan satu botol khamr itu kan harganya sangat beda jauh. Artinya kalau ada orang disuruh milih mana yang banyak untungnya, ya lebih banyak keuntungan dari khamr. Tetapi manfaatnya atau madharatnya ya ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Nah, ternyata ketika ayat ini sudah turun, disebutkan di lanjutan riwayat ini, fadu'iya Umaru faquri'at alaih. Nah, ketika turun ya, du'iya Umar. Du'iya itu Umar dipanggil. Faquri'at alaih, kemudian dibacakan kepada dia. Nah, ini menarik ya. Jadi Umar bin Khattab itu berdoa kepada Allah, tidak ada yang tahu ya. Ya, berdoa di waktu sepi, kemudian tiba-tiba turun ayat. Artinya doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil bahwa Umar sudah turun ayat tentang khamr. Qala, tapi Umar masih dalam tanda kutip belum puas gitu ya. Dia itu ingin langsung diharamkan secara total gitu maksudnya. Doanya itu seperti itu. Maka ketika ayat ini turun karena belum ada penegasan bahwa khamr itu haram secara mutlak, dia pun berdoa lagi, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syifa. Ya Allah, jelaskan kepada kami tentang khamr bayanan syifaan, penjelasan yang cukup. Fanazalatil ayatul lati fin nisa. Nah, kemudian turun surat An-Nisa. Ayat berapa ini? 43 ya. Nah, ayat 43 di surat An-Nisa. Nah, surat An-Nisa 43 itu menjelaskan wala taqrabus sholata ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu kurang ya. Yang di foto yang di lembaran itu kurang ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Nah, ada lanjutannya ya. Mungkin cukup di situ tentang yang berbicara tentang khamr. Hatta ta'lamu ma taqulun. Selain ini merupakan jawaban dari doa Umar bin Khattab, ada peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat ini ya. Apa peristiwa apa?
Ini kan isinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat ketika kalian dalam kondisi mabuk. Berarti zaman itu masih boleh minum khamr. Buktinya ada ayat ini ya. Berarti kan mabuk-mabukan masih boleh. Tapi kalau mabuk ya jangan jadi imam sholat. Tenangkan diri dulu. Karena ada kasus kejadian, ada seorang imam sholat karena dia biasa minum khamr, kemudian ketika sholat bacanya ngelantur ya. Qul ya ayyuhal kafirun, awalnya la a'budu ma ta'budun menjadi a'budu ma ta'budun. Maknanya jadi berubah total. Nah, kemudian akhirnya turun ayat ini, kalau bisa kalau minum khamr ya enggak apa-apa, masih boleh, tapi jangan ketika mendekati sholat. Nah, lalu disebutkan fakana munadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza uqimatis sholati yunadi. Nah, ini ya, ketika ayat ini turun, munadi Rasulillah, orang yang menjadi penyeru Rasulullah, tukang bagian pengumuman gitu ya. Bagian pengumuman yang ditunjuk oleh Rasulullah itu ketika sholat dikumandangkan, dia mengatakan ya, atau ketika datang seruan sholat, dia mengatakan ala la yaqrabannas sholata sakronun. Nah, wahai penduduk Madinah, janganlah sekali-kali mendekati sholat sakron, dalam kondisi mabuk. Fadu'iya Umaru faquri'at alaihi, kemudian Umar pun dipanggil lalu dibacakan kepada dia. Faqala, nah tapi Umar ternyata masih belum puas, karena di situ masih belum ada pengharaman khamr secara mutlak ya, secara mutlak, sehingga Umar pun berdoa lagi, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syifaan. Ya Allah, jelaskanlah kepada kami tentang khamr itu penjelasan yang syifa. Penjelasan yang apa? Ya, penjelasan yang cukup. Maka turunlah surat Al-Maidah ayat 91 atau mulai 90 sampai 91 ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddukum an dzikrillah wa 'anis shalah. Nah, di akhir ayat 91 fahal antum muntahun. Nah, apakah kamu sudah cukup dengan penjelasan ini gitu ya. Di akhir ayat ke-91 ketika dibacakan kepada dia, kepada Umar bin Khattab tadi, maka Umar pun berkata, intahaina innaha tudhibul mala wa tudhibul aqla. Intahaina, kami berhenti. Kami berhenti. Balantum muntahun itu bisa jadi tujuannya ke Umar. Apakah kamu sudah cukup penjelasan dari Allah tentang khamr? Bisa juga muntahun itu artinya berhenti. Berhenti dari minum khamr, seruan kepada semua orang Islam yang ada di Madinah pada waktu itu. Nah, dia mengatakan intahaina, kami berhenti, innaha tudzibul mal, khamr itu bisa membinasakan harta, wa tudzibul aql, dan bisa membinasakan akal. Baik, jadi itu kurang lebih sababun nuzul ayat 219. Kita lanjutkan ayat 220. Ikramul yatama fi amwalihim, memuliakan anak yatim fi amwalihim, dalam harta mereka. Ini ayat lanjutan dari ayat sebelumnya ya. Makanya kan bisa diwasal itu ya. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Bisa berhenti di situ atau bisa dilanjut la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Jadi fid dunya wal akhirah itu lanjutan dari ayat sebelumnya. Jadi demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu berpikir tentang apa? Fid dunya wal akhirah, berpikir tentang dunia dan akhirat. Karena ayat sebelumnya itu bicara tentang nafkah. Nah, nafkah itu kan ada hubungannya dengan kebutuhan duniawi seseorang. Nah, kemudian wayas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim. Qul islahul lahum khair. Ya. Katakanlah islahul lahum khair, mengurus urusan mereka itu khairun.
mengurus urusan mereka secara patut adalah baik ya. Kul islahul lahum. Islah itu artinya mengurus mereka, merawat mereka dengan baik, itu sesuatu yang baik. Lalu apa berikutnya? Wa il tukhalituhum fa ikhwanukum. Jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dan siapa yang mengadakan perbaikan. Kemudian di akhir ayat, walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan mendatangkan kesulitan kepadamu. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, jadi ayat ini berbicara tentang orang yang merawat anak yatim. Ya, orang yang merawat anak yatim, fadilahnya sangat besar sekali. Apa fadilah merawat anak yatim? Salah satunya, ya, dekat dengan Nabi ya. Bagaimana sabda Rasulullah tentang hal ini? Ya, ana wa kafilul yatimi kahataini ya. Kahataini fil jannah. Makanya dulu teman-teman di Jakarta dulu waktu saya masih kuliah ada teman-teman yang punya inisiatif bikin yayasan diberi nama Kahatain. Kahatain, dia dari hati itu Kahataini, aslinya kan seperti itu. Seperti dua jari ini. Kahataini. Nah, itu kedudukan orang yang merawat anak yatim. Nah, di sini disebutkan Ani bin Abbasin qol, dari Ibnu Abbas dia berkata, lamma nazalat, ketika turun ayat wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan, di surat Al-An'am ya, ayat ke 152. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asyuddah. Nah, di surat Al-An'am 152 ini kan Allah berbicara tentang harta anak yatim. Janganlah sekali-kali kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik sampai mereka dewasa. Itu banyak yang khawatir atau banyak yang takut dengan ayat ini. Ya, atau di surat An-Nisa wa innal ladzina, ada wanya atau tidak ya? Kalau nggak salah nggak ada ya. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ini apalagi sangat mengerikan sekali ancaman di surat An-Nisa ayat ke-10 ini. Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim itu sama saja dia memakan di perut mereka itu api ya, masukkan api ke dalam perut mereka, wasayaslawna sa'ira, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Karena dua ayat ini sehingga apa yang terjadi disebutkan intalaqa man kana indahu mala yatimin fa'azila ta'amahu min ta'amihi wa syarabahu min syarabihi. Intalaqa man kana indahu mala yatim, maka orang-orang yang memiliki harta anak yatim, atau di riwayat lain orang-orang yang merawat anak yatim ya, maka kana indahu yatimun atau mala yatimin, malu yatimin ya, malu yatimin, fa'azala ta'amahu min ta'amihi. Dia kemudian memisahkan antara makanannya dengan makanan mereka. Jadi tidak dicampur gitu ya, antara harta anak yatim yang dia kelola dengan hartanya. Wa syarabahu min syarabihi, minumannya dengan minuman mereka. Nah, kemudian karena saking khawatirnya mereka juga melakukan faja'ala yufaddilu lahu syai'a min ta'amihi. Mereka juga melebihkan ya, melebihkan sedikit dari makanan mereka. Fayajlisu, kalau di riwayat lain ada fayahbisu, tapi di sini fayajlisu ya, di kitab yang kita pakai fayajlisu lahu hatta ya'kula au yufsida. Mereka kemudian duduk mendampingi anak yatim itu ya, sampai dia mau makan au yufsida. Yufsida atau
makanannya rusak. Maksudnya apa? Ya ditungguin sampai anak yatim itu mau makan. Kalau nggak mau makan, dibiarkan saja. Dia tidak mau sama sekali menyentuh makanan tadi. Khawatir tadi ya, ancaman ayat itu yang dekat-dekat harta anak yatim itu akan masuk neraka atau dimasukkan ke dalam perutnya itu api. Nah, sampai seperti itu saking khawatirnya. Washtadda dzalika alaihim. Mereka ishtadda dzalika alaihim itu menjadi sangat hal tersebut sangat menyulitkan mereka karena mereka melakukan hal itu. Jadi yang terbiasa biasanya ya anak yatim, rata anak yatim ya makannya bersama, kemudian minumnya bersama, lalu sebagian hartanya ya pokoknya dikelola untuk kemaslahatan mereka. Nah, itu ketika turun 2 ayat tadi mereka sangat khawatir, nah sehingga melakukan hal itu sampai menyusahkan mereka. Ya. Fadzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum ila akhiril ayat. Nah, jadi kemudian setelah itu turunlah ayat ini ya yang menjelaskan tentang bagaimana mengelola harta anak yatim. Jadi tidak harus dipisah antara harta anak yatim dengan harta milik pribadi, tapi boleh dicampur jadi satu. Yang penting pengelolaannya itu jelas gitu ya. Tidak ada hak-hak mereka yang kita ambil, yang kita kuasai ya, atau dimonopoli dan seterusnya. Intinya tetap memberikan hak mereka yang selayaknya ya. Jadi tidak apa-apa bercampur dengan mereka dan seterusnya. Fakholatu ta'amahum bi ta'amihim wa syarabahum bi syarabihim. Nah, setelah turun ayat itu maka kembali mereka makannya bersama-sama lagi, kemudian minumnya bersama-sama. Intinya dibolehkan mengelola harta anak yatim, misalnya dijadikan modal usaha dan seterusnya. Karena mungkin ada pertanyaan, Pak, harta anak yatim itu maksudnya gimana? Kan rata-rata anak yatim itu mohon maaf biasanya dari keluarga tidak mampu gitu ya. Nah, tapi tidak semuanya. Kadang ada anak yatim itu dari orang tua yang kaya ya. Mungkin bapaknya kaya kemudian meninggal, lalu dia mendapatkan peninggalan harta yang banyak, lalu dia dirawat oleh orang lain atau ibunya nikah lagi. Nah, itu kan punya hartanya kan haknya dia ya, hak anak yatim. Nah, gambarannya seperti itu ya. Gambarannya seperti itu. Jadi kalau kasusnya seperti itu, ini yang dimaksud di ayat ini. Tapi kalau kondisinya anak yatim memang sejak awal tidak memiliki harta, ya beda lagi. Ayat ini juga tidak berlaku untuk dia. Malah justru ayat atau hadis yang lain ya yang menjelaskan mengenai fadilah merawat anak yatim. Baik, mungkin terakhir ya, satu lagi. Hanya ada 2, tapi mungkin satu saja. Yang satunya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Min ahkamin nisa'i fil haid. Di antara hukum yang berlaku untuk para perempuan di masa haid. Nah, ayat ini sebabun nuzulnya terkait dengan perilaku orang-orang Yahudi ya. Disebutkan An Anasin, dari Anas, qala, dia berkata, kanatil yahudu idza hadatil mar'atu minhum lam yu'akiluhunna wa lam yusyaribuhunna wa lam yujami'uhunna fil buyut. Orang-orang Yahudi itu ketika istri-istri mereka ya, al-mar'ah di sini artinya istri mereka haid, lam yu'akiluhun. Mereka menjauhi total ya. Lam yu'akiluhun itu tidak mau makan bersama mereka. Yang biasanya makan sepiring berdua sekarang sendiri-sendiri gitu ya, sendiri-sendiri tidak mau dekat-dekat. Walam yusyaribuhun, juga tidak mau minum bersama mereka. Dan tidak hanya itu, walam yujami'uhunna fil buyut. Nah, kata jami'u di sini bukan bermakna hubungan suami istri ya, tapi maknanya adalah mereka tidak mau bergaul di rumah. Ini ya tidak mau dekat-dekat gitu ya, tidak mau dekat-dekat, tidak mau parak-parak dan seterusnya. Nah, lalu para sahabat bertanya, fasa'alun Nabiya sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Kemudian mereka bertanya, para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu, apakah boleh melakukan hal tersebut terhadap wanita yang sedang haid.
Fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah pun menurunkan ayat wa yas'alunaka 'anil mahidhi qul huwa adzam fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, qul huwa adzam, katakanlah itu adalah adza. Adza itu kotoran ya. Darah haid itu maksudnya. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhkanlah diri dari kaum perempuan, dari istri-istrimu fil mahid, pada waktu haid. Nah, tetapi maksud disuruh menjauh di sini bukan berarti seperti kebiasaan orang Yahudi, tapi maksudnya adalah dilarang melakukan hubungan suami istri ya. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jadi jangan mendekati mereka sampai mereka suci, dan ketika mereka suci maka datangilah mereka sebagaimana yang diperintahkan Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, lalu disebutkan setelah turun ayat ini, fa amarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu akiluhunna wa ayu syaribuhunna wa yujabihuhunna fil buyut. Setelah ayat ini turun, maka Rasulullah memerintahkan kepada mereka ya, orang Islam untuk makan bersama, kemudian minum bersama, serta tidak